Om Swastiastu. Selamat pagi, good morning good people. Bagaimana kabar kalian di rumah saat ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua, agar sekolah bisa kembali lagi dan perkuliahan kembali lagi. Nah, di sini saya, Luinta Puspadewi, akan menyampaikan sebuah topik untuk kalian, yaitu salah satu tokoh ternama dalam dunia pendidikan di abad ke-20, yaitu Bapak John Dewey. Apakah ada yang tahu siapa beliau? Pastinya masih banyak yang belum tahu kan? Mari kita simak apa saja yang beliau temukan dan apa saja yang kita peroleh dari informasi video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, inilah John Dewey, salah satu tokoh pendidikan yang amat sangat terkenal di abad ke-20. Berikutnya, kita akan dengarkan penjelasan dari saya melalui PowerPoint yang saya bawakan. Stay tuned. John Dewey adalah seorang Amerika filsuf, psikologi, dan pembaharu pendidikan yang gagasannya telah berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. Dia adalah salah satu cendekiawan Amerika paling terkemuka di paruh pertama abad ke-20. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat, dan meninggal pada 1 Juni tahun 1952 di umur 92 tahun di New York City. Alma mater beliau adalah Universitas Vermont dan Universitas Johns Hopkins. Beliau terkenal pada abad ke-20. Tema utama dari karya Dewey adalah keyakinannya yang mendalam pada demokrasi, baik dalam politik, pendidikan, atau komunikasi dan jurnalisme. Pada tahun 1888, saat di University of Michigan, beliau mengungkapkan bahwa democracy and the one ultimate ethical ideal of humanity are to my mind synonymous. Ia menegaskan bahwa demokrasi penuh diperoleh tidak hanya dengan perluasan suara, tetapi juga dengan memastikan adanya opini publik. Pada bidang pragmatis, makalahnya tentang The Reflex Arts Concept in Psychology pada tahun 1896 sebagai karya besar pertama di sekolah fungsional atau di Chicago. Kemudian sebuah Review of General Psychology pada tahun 2002 menempatkan Dewey sebagai psikologi yang paling banyak dikutip ke-93 di abad ke-20. Pada bidang psikologi, Dewey mencoba sintetis antara idealisme dan sains eksperimental. Dalam artikel The Reflex Arts Concept in Psychology, ia beralasan melawan pemahaman respons stimulus tradisional dari busur refleks yang mendukung akun melingkar di mana apa yang berfungsi sebagai stimulus dan apa sebagai respon. Tergantung bagaimana seorang mempertimbangkan situasi dan mempertahankan sifat kesatuan dari rangkaian motor sensorik. Pada bidang epistemologi, terdapat urutan dalam kemunculan kronologis, yaitu yang pertama, self-action, di mana konsep ini menganggap makhluk hidup dan benda-benda memiliki kekuatan sendiri yang memulai atau menyebabkan tindakan mereka. Yang kedua yaitu interaksi, di mana ini menerapkan hukum gerak ketiga Newton, yaitu
menyatakan bahwa untuk setiap tindakan ada reaksi yang sama dan berlawanan. Yang ketiga yaitu transaksi. Ini menegaskan bahwa sistem deskripsi dan penamaan modern digunakan untuk menangani berbagai aspek. Dalam hakikat pendidikan, Dewi menekankan pentingnya pendidikan tidak hanya sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar bagaimana hidup. Di matanya, tujuan pendidikan seharusnya tidak berkisar pada problema serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan realisasi potensi penuh seseorang dan kemampuan untuk menggunakan keterampilan itu untuk kebaikan yang lebih besar. Selain membantu siswa mewujudkan potensi mereka, Dewi selanjutnya mengakui bahwa pendidikan dan sekolah berperan penting dalam menciptakan perubahan dan reformasi sosial. Dewi juga memiliki gagasan khusus tentang bagaimana pendidikan harus dilakukan di dalam kelas. Yang pertama, berpusat pada kurikulum dan hampir hanya berfokus pada materi pelajaran yang akan diajarkan. Dewi berpendapat bahwa kelemahan utama dalam metodologi ini adalah ketidakaktifan siswa. Dalam rangka ini khususnya yaitu anak hanyalah makhluk yang belum dewasa yang akan menjadi dewasa. Dia adalah makhluk dangkal yang harus diperdalam. Dewi menganjurkan struktur pendidikan yang menjaga keseimbangan antara menyampaikan pengetahuan juga mempertimbangkan minat dan pengalaman siswa. Dia berpendapat bahwa anak dan kurikulum hanyalah dua batasan yang mendefinisikan satu proses. Sama seperti dua poin yang menentukan garis lurus, demikian juga sudut pandang anak saat ini. Dewi juga berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari kesan yang dibuat pada kita oleh objek-objek alam. Tidak mungkin untuk memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan objek-objek yang mengesankan pikiran. Ide Dewi ini memberi pengaruh terhadap banyak model, misalnya PBL atau Problem Based Learning. Metode yang digunakan secara luas dalam pendidikan saat ini menggabungkan ide Dewi yang berkaitan dengan pembelajaran melalui inquiry aktif. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mulai mengenal Bapak John Dewey? Akhirnya sekarang kalian semua ada pencerahan ya, siapa itu John Dewey? Sebaiknya kita selalu mengungkap siapa saja tokoh pendidikan yang ada di dunia ini. Karena setiap kita mempelajari teori tentang pendidikan, kita akan selalu bersinggungan dengan teori-teori yang beliau gunakan, yang beliau dapatkan. Maka dari itu, kita harus mengenalnya lebih dalam. Karena banyak pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling mengenal agar bisa lebih jelas memahami apa yang dimaksud dari teori pendidikan menurut John Dewey. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di next video.